MP maupun MTS. Di pertemuan kali ini Bapak akan membahas bab 2, yaitu aspek rekayasa, prinsip kelistrikan, dan sistem instalasi listrik. Nah, sudah tidak asing lagi, di setiap rumah juga sekarang udah menggunakan listrik. Bahkan sampai ke daerah tertinggal juga pun udah menggunakan listrik. Sebelum kita ke materi, jangan lupa kalian tekan subscribe untuk menambah materi yang masuk ke kalian, dan jangan lupa komen di bawah, tuliskan nama kalian, hadir, dan kelas. Ya, jangan lupa tulis nama kalian dan kelas. Oke, selanjutnya kita bahas tentang materi kelistrikan. Ya, materi kelistrikan di sini kita bagi menjadi 3. Ada yang disebut listrik, kelistrikan, dan arus listrik. Ya, semua sudah kita ketahui listrik itu apa. Listrik itu rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Jadi tidak kita bisa lihat listrik itu rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran listrik. Setelah adanya listrik, pasti kita menemukan namanya kelistrikan. Kelistrikan itu sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik, negatif maupun positif. Kalau negatif berarti kelebihan elektron, kalau positif berarti kekurangan elektron. Nah, di kelistrikan ini, aliran ini disebut arah arus listrik konvensional, ya, yang jika secara muatan listrik positif selalu mengalir dari titik potensi tinggi ke titik potensi rendah, ya. Nah, kemudian ada namanya yang ketiga, arus listrik. Arus listrik itu adalah mengalirnya elektron secara kontinu. Kontinu itu terus menerus, jadi mengalirnya elektron secara terus menerus pada konduktor akibat perbedaan jumlah elektron. Jadi kan ada elektron negatif dan positif, jadi terus mengalir ke bagian yang kurang elektron. Terus setelah kelistrikan ada jenis-jenis arus listrik. Nah, jenis-jenis arus listrik yang kita kenal di rumah tinggal itu atau rumah tangga itu kita ada 2. Ada listrik arus searah, ada listrik arus bolak-balik. Listrik arus searah itu yang kita singkat atau nama latinnya DC, direct current. Itu arus listrik yang arahnya tetap. Jadi arahnya terus ngalir searah aliran elektron dari suatu titik yang energi potensialnya tinggi ke titik lain yang energi potensialnya lebih rendah. Jadi mengalirnya dari yang lebih tinggi ke yang lebih rendah, atau kita sebut dengan arus positif, ya. Di contoh listrik arus searah yang kita temuin di lingkungan masyarakat itu, contohnya ada elemen volta, lampu, ya, baterai, akumulator, solar cell, handphone, lampu LED, remote TV, PLTA, kincir angin, panel surya. Nah, semua itu yang menggunakan ada lambang positif dan negatif, berarti itu menggunakan listrik arus searah. Nah, yang kedua, arus listrik yang kedua yaitu arus listrik bolak-balik atau nama latinnya AC, alternating current. Itu arus yang besarnya dan arahnya selalu berubah-ubah. Jadi selalu berubah-ubah dan secara bolak-balik terus muter kalau arus listrik AC itu listriknya. Contoh apa aja yang ada di lingkungan kita, contohnya yang menggunakan arus listrik AC yang bolak-balik listriknya, jika dicolokin atau ditancepin, itu listriknya jadi muter. Contohnya generator, radio, televisi, dinamo, turbin, komputer, mesin cuci, solder, penanak nasi atau magicom, dispenser. Jadi yang menggunakan listrik arus bolak-balik. Ini AC, terus apalagi kulkas, itu menggunakan karena listriknya muter bolak-balik, ya. Selanjutnya proses akibat adanya listrik. Kenapa sih adanya listrik? Nah, akibat adanya listrik itu terjadinya listrik, satu,
Di sini Bapak tulis ada 5. Satu ada namanya muatan listrik. Nah, muatan listrik itu sifat beberapa partikel subatomik yang menentukan interaksi elektromagnetik. Substansi yang bermuatan listrik menghasilkan dan dipengaruhi oleh medan elektromagnetik. Nah, muatan listrik itu dipengaruhi oleh medan elektromagnetik. Kedua, listrik bisa muncul karena ada medan listrik. Nah, medan listrik itu menghasilkan gaya kemuatan lainnya, menimbulkan gaya dorongan ke yang lainnya. Terus yang ketiga, potensial listrik. Potensial listrik itu adalah kapasitas medan listrik untuk melakukan kerja pada sebuah muatan listrik. Nah, kapasitas bebannya berapa muatan listrik? Diukurnya biasanya menggunakan volt atau alatnya voltmeter. Yang keempat, akibat adanya listrik itu arus listrik. Arus listrik itu perpindahan atau aliran partikel bermuatan listrik biasa diukur oleh ampere meter. Nah, yang kelima, elektromagnet. Elektromagnet itu muatan berpindah menghasilkan medan magnet. Arus listrik menghasilkan medan magnet dan perubahan medan magnet menghasilkan arus listrik. Nah, itu tentang proses akibat adanya listrik. Jadi pertama adanya muatan listrik bergerak karena medan listrik terus menghasilkan dorongan, akhirnya terjadi potensial listrik. Potensial listrik itu terus mengalir berpindah karena ada arus listrik. Nah, setelah arus listrik ada elektromagnet. Nah, selanjutnya listrik itu dapat dihasilkan oleh pembangkit listrik. Apa sih pembangkit listrik? Pembangkit listrik itu suatu alat yang dapat membangkitkan dan memproduksi tegangan listrik dengan cara mengubah suatu energi tertentu menjadi energi listrik. Nah, jadi suatu alat yang dapat membangkitkan atau memproduksi tegangan listrik dengan cara dengan cara mengubah energi tertentu menjadi energi listrik. Nah, yang kita kenal itu PLTA itu di sini ada 6. Contoh PLTA, pembangkit listrik itu ada 6. Contoh 1 PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Itu pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik untuk menghasilkan energi listrik. Nah, apa sih contohnya di PLTA yang ada di Indonesia itu? Satu ada PLTA Bakaru. Bakaru itu adanya di Sulawesi Selatan. Kedua ada PLTA Sigura-gura, adanya di Sumatera Utara. Yang ketiga ada PLTA Saguling, ya, yang ada di Jawa Barat, itu PLTA Saguling. Masih banyak lagi yang belum tertulis di buku paket ini. Masih kita cari lagi PLTA apa aja yang ada di Indonesia. Kedua ada PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, yaitu pembangkit yang dihasilkan oleh uap yang menggunakan uap ditampung dan disalurkan untuk memutarkan turbin uap. Energi mekanis dari putaran turbin diubah menjadi energi listrik. Contohnya PLTU yang ada di Indonesia, PLTU Semarang yang ada di Jawa Tengah, PLTU Surakarta adanya di PLTU Suralaya adanya di Cilegon, Banten. Nah, yang ketiga ada PLTN. Apa PLTN? Pembangkit listrik tenaga nuklir yang dihasilkan oleh energi uap yang dihasilkan oleh reaktor nuklir yang memutarkan turbin uap, sehingga turbin uap itu menghasilkan energi mekanis yang diubah menjadi energi listrik. Nah, PLTN di Indonesia itu kita belum mempunyai pembangkit listrik tenaga nuklir. Yang kita terkenal itu ada di PLTN di Jepang, ya, yang di Obninski di Uni Soviet itu udah terkenal. PLTN di Indonesia mudah-mudahan bisa membuat PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Terus ada PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, itu menggunakan cahaya matahari yang diubah menjadi energi listrik. Terus ada PLTA, pembangkit listrik tenaga angin, ya, menggunakan hembusan angin yang memutarkan baling-baling, kemudian putarnya untuk memutarkan generator.
Nah, terus yang terakhir ada PLTB, pembangkit listrik tenaga batu bara yang dihasilkan oleh bahan bakar fosil batu bara. Di Indonesia udah ada baru satu ya PLTB, yaitu di Bukit Asam, Sumatera Utara. Nah, itu yang menghasilkan listrik, yang pemasok listrik di negara kita. Terus selanjutnya instalasi listrik rumah tangga. Nah, instalasi listrik rumah tangga itu apa? Suatu rangkaian yang menghasilkan sebuah aliran listrik, bisa berupa sebuah lampu atau sumber listrik. Nah, instalasi listrik itu apa aja yang bisa dipasang di rumah itu? Ternyata harus ada 3 komponen ini yang ada di instalasi listrik rumah kalian itu. 1, harus ada namanya saklar. 2, ada namanya stop kontak. 3, ya pasti lampu, sehingga kelihatan listrik itu ada. Nah, setelah instalasi listrik di rumah, dibuatlah namanya komponennya. Apa aja yang dibutuhkan untuk membuat instalasi listrik itu? Di sini tercatat, Bapak ketik itu 1 bargainser. Tahu bargainser? Nah, bargainser sekarang udah bermacam-macam ya. Di rumah ada yang menggunakan pulsa atau kata kalian mah token ya, yang ada angkanya, jadi pemakaiannya kita bisa batasin. Di situ ada keuntungan dan ada kelemahannya kalau kita menggunakan bargainser pulsa atau token. 2, ada bargainser yang masih biasa ya, yang muter terus, yang itu apa namanya, ada pasca bayar dan prabayar. Nah, itu untuk bargainser. Bargainser itu apa? Itu sebagai pembatas daya listrik yang masuk ke rumah tinggal. Bisa juga pengukur jumlah daya listrik. Bargainser yang dianjurkan oleh PLN, nah yang ada di PLN ya, yang ada di Indonesia, di PLN Indonesia. 1, ada yang 220 volt. Ada yang 450 volt ampere ya, ada yang 900 volt ampere, ada yang 1300 volt ampere, dan bahkan tertinggi ada yang 2200 volt ampere. Manakah yang di rumah kalian yang digunakan? Lihat di rekening listrik kalian atau lihat di bargainser. Apakah 220, apakah 450, apakah yang 900, atau apakah 1300, bahkan apakah kalian menggunakan 2200. Kalau 2200 itu dan 1300 itu biasanya di rumahnya ada home industry. Biasanya di kalian itu di rumah menggunakan 450 dan 900. Coba lihat ya. Di bargainser, perhatikan gambar di samping. Di bargainser itu ada 4 komponen. 1, ada namanya MCB. Nah, MCB lihat. Nah, ini MCB. MCB itu adalah untuk memutuskan aliran daya listrik. Nah, dia otomatis kalau ada terjadi konsleting listrik atau kelebihan pemakaian listrik di rumah, contoh kalian di rumah menggunakan 450, ternyata daya yang digunakan lebih dari 450. Nah, MCB-nya akan pindah, otomatis akan jepret kalau bahasa sininya. Kedua, ada namanya meter listrik. Mana meter listrik? Untuk mengukur daya yang digunakan oleh rumah tinggal. Nah, ini yang kalau di prabayar itu lihat kelihatan angkanya ya, kita bisa memantau. Nah, di meter listrik itu ada spin control. Spin control itu kalau di pasca bayar itu ada yang muter. Nah, yang muter yang di bawah itu spin control. Ada kanal output. Nah, kanal output itu yang kabel-kabel ini itu terdiri dari 3 kanal output. Selanjutnya yang kedua ada pengaman listrik. Nah, di rumah-rumah pasti, mau di rumah, di sekolah, di gedung-gedung, itu pasti menggunakan pengaman listrik. Biasanya pengaman listrik itu kalau di rumah biasanya ada di belakang pintu rumah kalian. Coba lihat. Itu biasanya di situ bersampingan dengan bargainser. Karena apa fungsinya? Untuk memutuskan rangkaian listrik apabila terjadi gangguan pada instalasi listrik. Nah, ini perhatikan gambarnya. Jadi ada 2 model, apakah menggunakan sekring yang masih manual yang harus dicopot kayak lampu, apakah yang udah otomatis. Nah, di pengaman listrik itu ada 2 ya, ada pengaman listrik lebur, ada pengaman listrik termos atau MCB. Nah, ini ya.
Ada lebur dan MCB. Nah, selanjutnya di ketiga itu ada namanya saklar. Nah, saklar yang di samping rumah kalian atau mau menyalakan lampu menekan saklar. Saklar itu atau bahasa kerennya, bahasa latinnya switch, komponen instalasi listrik untuk menyambung dan memutuskan aliran listrik. Nah, saklar juga di sini bermacam-macam. Ada berdasarkan tegangan, ada saklar tegangan rendah, saklar tegangan menengah, dan saklar tegangan tinggi. Mana yang saklar yang digunakan di rumah kalian? Apakah rendah, menengah, atau tinggi? Ada saklar berdasarkan tempat pemasangan. Nah, ini yang lagi ini di perumahan-perumahan ya. Apakah inbow, apakah outbow? Kalau inbow berarti saklarnya udah ditanam di dalam tembok. Jadi nggak kelihatan ya, udah ditanam di dalam tembok. Cuma ada lubangnya aja. Terus ada saklar outbow, saklar yang masih dipasang di permukaan. Nah, ini contohnya saklar outbow masih kelihatan. Terus ada yang berdasarkan fungsinya, ada saklar on off. Ya, on off itu masih dijetrek-jetrek, kalau bahasa sininya masih ditekan-tekan memutusnya. Nah, terus ada saklar push on. Jadi kalau saklar push on itu udah otomatis ya, nah udah modern banget. Jika kalian lupa mematikan listrik, dari jarak jauh kita bisa memantaunya atau bisa mematikannya. Ya, kalau mudah-mudahan di rumah kalian udah saklar push on ya, berarti udah modern. Kalian lupa matiin listrik atau mau menyalakan listrik jarak jauh, boleh, itu berarti saklar push on. Nah, selanjutnya ada berdasarkan jenis per unitnya. Nah, ada yang unit tunggal berarti satu, berarti saklarnya. Tombolannya pencetannya satu, ada saklar majemuk berarti banyak ya, lebih dari dua itu saklar majemuk. Nah, selanjutnya di situ ada namanya stop kontak. Tahu kan stop kontak atau yang disebut dengan outlet. Nah, stop kontak itu merupakan komponen yang berfungsi untuk memuara hubungan antara listrik dengan aliran listrik. Nah, stop kontak juga bermacam-macam, ada yang berdasarkan fungsinya, contohnya ada stop kontak kecil. Nah, stop kontak kecil berarti masih rendah ya tegangannya. Ada stop kontak besar, udah dilengkapi dengan lempengan-lempengan logam pada sisi atas dan bawahnya. Nah, kalau berdasarkan tempat pemasangannya sama, ada stop kontak inbow, ada stop kontak outbow. Nah, selanjutnya yang kelima, dalam komponen listrik itu ada namanya steker. Steker itu atau disebutnya bahasa orang sininya itu adalah colokan. Tahu kan colokan? Nah, colokan listrik itu namanya bahasa kerennya steker ya, nama latinnya steker. Itu biasanya kalau steker itu ada berapa colokan? Ada dua buah colokan berbahan logam ya, berbahan logam dan merupakan alat listrik yang berfungsi menghubungkan alat listrik dengan aliran listrik. Itu namanya steker. Steker juga ada macam-macam, ada steker kecil, ada steker besar. Terus yang terakhir, yang keenam adalah kabel. Nah, pasti kalau di dalam rumah harus menggunakan kabel listrik. Kabel listrik itu berfungsi untuk mengantarkan energi listrik ke sumber-sumber beban listrik. Nah, kabel listrik juga ada bermacam-macam. Ada kabel NYA, ada kabel NYM, ada kabel NYY, ada kabel NYMHYO. Apa sih NYA? NYA itu yaitu kabel jenis ini merupakan kabel listrik yang berisolasi PVC atau yang berisi satu kawat. Jadi di dalam kabelnya itu kalau kalian kupasin atau kalian potong itu cuma ada satu kawat. Jenisnya adalah kabel udara atau kabel yang tidak ditanam di dalam tanah. Biasanya berwarnanya merah, hitam, kuning, atau biru. Isolasi kawatnya cuma satu lapis, itu kabel NYA. Kalau NYM yaitu kabel listrik yang berisolasi PVC, berintikan kawat lebih dari satu, bahkan kawatnya ada yang 2, 3, atau 4. Itu untuk NYM. Nah, untuk kabel NYM itu lebih kuat terhadap gesekan dan atau gencetan. Jadi kalau kabelnya kegencet pintu atau keinjak meja, kuat dia nggak putus.
dan susah juga ya. Biasanya kalau kabel NYM itu kebanyakannya berwarna putih di luarnya. Nah, berarti kalau kabel yang berwarna putih itu di luarnya itu udah kabel NYM. Selanjutnya ada kabel NYY. NYY itu kabel berisolasi PVC yang lebih dari 2, 3, atau 4. Biasanya di bagian luarnya perhatikan, kalau NYY itu bagian luar kabelnya berwarna hitam. Jenis kabel ini biasanya kabel tanah sehingga tahan terhadap air. Nah, kalau NYY itu biasanya dipasang di bawah tanah, itu berwarna hitam. Terus ada kabel NYMHYO. Biasanya ini merupakan kabel serabut dengan 2 buah inti terdiri dari 2 warna. Nah, NYMHYO itu biasanya kalau kalian mau membuat loudspeaker atau sound system atau lampu-lampu yang ada serabutnya, itu kabel NYMHYO. Nah, itu tentang komponen instalasi listrik yang harus kalian ketahui di materi bab kedua, rekayasa instalasi listrik. Nah, pertemuan kali ini dicukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan berguna buat kalian. Dan jangan lupa selalu belajar dan hati-hati di rumah, jaga jarak selalu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.